Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan. Salam kebahagiaan bagi para orang tua Katolik pencinta mutiara iman. Keluarga adalah gereja kecil, dan di tengah masa pandemi ini adalah suatu masa yang sangat berharga bagi kita, para orang tua Katolik, untuk kembali kepada keluarga yang mungkin selama ini tertinggal karena kesibukan kita masing-masing. Santa Maria dan Santo Yosef adalah teladan yang membuat pilihan yang sulit untuk memenuhi panggilan mereka sebagai orang tua. Hal itu dimulai bahkan sebelum Yesus lahir. Seperti halnya kehidupan yang keras pada zaman ini, untuk menjadi orang muda, belum menikah dan hamil, tentu menjadi amat yang sulit di budaya Yahudi abad awal. Namun, dengan mengetahui ini adalah panggilannya, Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Santo Yosef juga tidak dalam posisi yang mudah. Hal itu memalukan menemukan tunangan yang telah hamil oleh orang lain. Namun Santo Yosef tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Jadi Yosef berencana untuk diam-diam memutuskan hubungan dengan Maria, yaitu sampai malaikat itu menampakkan diri kepadanya untuk memberitahu bahwa anak itu berasal dari Allah. Dia kemudian membuat pilihan yang sulit untuk dipercaya. Dia menanggapi panggilan untuk menjadi ayah angkat bagi anak Allah. Maria dan Yosef banyak berkorban dalam menjalani kehidupan sebagai orang tua Yesus. Mereka pindah ke Mesir untuk melarikan diri dari Raja Herodes yang mencarinya. Mereka mengalami 3 hari ketakutan ketika Yesus pada usia 12 tahun tetap tertinggal di bait suci di Yerusalem tanpa memberitahu ibu dan ayahnya. Dan meskipun dalam tradisi disebutkan Yosef meninggal beberapa saat antara peristiwa itu dan awal pelayanan publik Yesus, Maria terus menghadapi saat-saat sulit, dan yang paling menyakitkan adalah melihat putranya disiksa dan dibunuh di hadapannya. Dan inilah mengapa kita menghormati Yosef dan terutama Maria. Dihadapkan pada tugas yang sulit menjadi orang tua bagi putra Allah, mereka berkata ya, dan mereka melakukannya dengan penuh rahmat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah panggilan orang tua di zaman sekarang ini? Di saat kita menerimakan sakramen pernikahan Katolik, kita ditanya, apakah kita mau menyambut anak-anak yang diberikan Tuhan? Sama seperti Yosef diberitahu bahwa bayi Maria berasal dari Tuhan, jadi kita juga diberitahu bahwa bayi kita juga berasal dari Tuhan. Dan terlebih lagi, Santo Paulus memberitahu kita bahwa setiap orang yang bersatu dengan Kristus melalui baptisan adalah anak Allah. Katekismus Gereja Katolik mengatakan orang tua harus menganggap anak-anak mereka sebagai anak-anak Allah. Jadi, seperti Maria dan Yusuf, tugas kita hari ini adalah membesarkan putra dan putri Allah. Kita dapat melakukan ini baik hanya melalui rahmat yang Tuhan berikan, rahmat yang tidak terbatas. Dalam budaya sekarang yang mengajarkan untuk menuruti keinginan, perlu rahmat untuk mengatakan tidak, dan untuk menahan amarah sehingga anak-anak kita dapat membangun kemandirian diri. Dalam suatu waktu ketika banyak orang tua bertindak lebih seperti teman sebaya daripada orang tua, dibutuhkan suatu rahmat untuk menetapkan batasan dan risiko untuk tidak disukai oleh anak-anak untuk sementara waktu. Dalam dunia di mana anak-anak kita dapat menjadi bayi yang hanya duduk dengan teknologi sepenuhnya, dibutuhkan pengorbanan,
untuk mematikan permainan video, televisi, pemutar DVD, pemutar game, dan komputer, dan katakan, mari kita menghabiskan waktu bersama, mari kita berbicara, mari kita bermain. Dalam masyarakat yang mengirimkan pesan bahwa anak-anak akan tertinggal ketika jadwal mereka tidak penuh, perlu keberanian untuk mengatakan, anak saya tidak memerlukan kegiatan secara khusus setiap malam. Beberapa malam adalah waktu untuk keluarga kami. Ini adalah panggilan orang tua pada hari ini. Dengan harapan dan banyak berdoa, mari kita katakan ya ketika kita membesarkan anak-anak Allah. Orang tua memiliki tanggung jawab pertama untuk pendidikan anak-anak mereka. Mereka harus memberikan kesaksian tentang tanggung jawab ini. Pertamanya dengan menciptakan keluarga di mana kelembutan, pengampunan, rasa hormat, kesetiaan, dan pelayanan yang tulus adalah aturannya. Keluarga juga sangat cocok untuk memberikan pendidikan dalam kebajikan atau nilai-nilai keutamaan. Hal ini memerlukan pembelajaran bagi kita sebagai orang tua dalam penyangkalan diri, penilaian yang baik terhadap anak-anak, dan penguasaan diri yang merupakan prasyarat dari semua kebebasan sejati. Oleh karena itu, para orang tua Katolik, marilah kita terus belajar menjadi orang tua Katolik yang membesarkan anak-anak yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, seperti yang Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya.